Oke, halo guys. Miki di sini. Oke, jadi di sini gue mau menjelasin nih tentang konten yang mungkin cukup bermanfaat buat kalian. Walaupun ya gue bisa dibilang YouTuber baru ya, karena ini emang ini video pertama gue sih. Jadi mohon maaf nih bila kedepannya gue kagak belum bisa ngedit lah, intinya belum bisa ngasih yang wah yang terbaik buat kalian. Tapi seenggaknya gue di sini berusaha untuk menjelaskan tentang mengenai bisnis di Instagram. Nah, banyak nih kan kaum sekarang tuh kaum kayak kaum milenial sekarang yang mau mulai bisnis di Instagram dan emang udah mendapatkan cuan yang gede gitu. Cuan yang mereka mulai merintis dari nol, dan sekarang mereka udah ada yang mungkin punya perusahaan yang gede gitu, punya pegawai, punya pesanan yang banyak juga. Oke. Dan di sini kebetulan gue juga sama teman-teman gue bertiga kita punya bisnis juga tentang bisnis hijab. Kalian bisa dicek aja di Instagramnya di eknit.up. Kita di sini jualan kerudung juga, jualan hijab berbagai macam hijab tuh, bisa dilihat aja, bisa langsung aja dicek. Dan kali ini gue di sini mau menjelaskan tentang seberapa penting sih desain Instagram terhadap minat pembelian konsumen. Tentu kan pas kita lihat di Instagram, kalian juga kan pasti lihat dulu tuh desain dari Instagramnya menarik atau tidak. Kalau misalkan contoh lah sekarang orang-orang yang jualan yang aneh, ban mobil kali, ban mobil, tapi mereka tidak mengusung tentang ban mobil gitu, tidak mengusung tentang ban mobil yang mereka jual di Instagram mereka. Itu kan kayak kurang gitu, jadi tujuan lu tuh buka Instagram bisnis kan buat jualan ban mobil, tapi konten-konten lu tidak mengarah ke sana kan, itu kayak hampa gitu. Asik. Oke, jadi di sini gue lihat kalau desain Instagram itu sangat mempengaruhi jadi emang sangat mempengaruhi minat dari pembelian konsumen gitu. Soalnya kan ya itu kata gue tadi, orang-orang juga kan pengen lihat yang serius gitu, lihat yang benar-benar jualan. Contoh, jadi di sini gue ngambil contoh kayak contohnya kayak Nike lah. Nah, contohnya kayak Nike. Di sini kan mereka pastilah kalian tahu kan, Nike itu produk-produk yang menjual pakaian olahraga gitu. Kan di sini juga mereka memperlihatkan kalau tentang olahraga gitu tuh, ada orang yang lagi berenang. Jadi kan seakan-akan mereka emang mengiklankan produk mereka, tapi tidak secara langsung gitu, tapi memperlihatkannya tuh secara tidak langsung, secara tersirat, bahwa orang-orang yang juara ini tuh nih, orang-orang yang juara mereka tuh menggunakan produk-produk Nike tuh. Lihat, jangan. Nah, intinya mereka menggunakan produk Nike gitu, dengan kenyamanan yang diberikan oleh Nike, maka mereka bisa menjuarai gitu. Mungkin salah satu faktor juga kali ya. Dan mungkin buat orang-orang yang buka Instagram yang tidak untuk berbisnis, sebenarnya desain itu nggak terlalu penting kali ya. Desain Instagram itu tidak terlalu penting, soalnya kan mereka konsumsi sendiri gitu, atau mungkin teman-teman mereka kali yang konsumsi dari postingan mereka. Tapi kan kalau kita punya bisnis Instagram, untuk menambahkan brand awareness dari pelanggan itu ya sangat penting gitu, untuk menata rapi dari feeds yang ada di Instagram. Kayak gue ambil yang lain lah, contohnya
apa ya, Apple kali. Nah, contohnya kayak Apple. Di Apple ini tuh mereka tidak memperlihatkan produk-produk yang mereka jual gitu, handphone atau laptop atau produk elektronik apapun itu dari Apple yang mereka jual gitu. Tapi di sini mereka memperlihatkan hasil dari jepretan orang-orang yang menggunakan produk-produk Apple. Bisa dilihat kali ya tuh di sini. Wih, keren parah nih. Kayak laba-laba ini. Nah, ini keren parah. Jadi mereka tuh istilahnya, lu beli produk gue nggak banyak ngomong, tapi gue liatin nih buktinya, bukti jepretannya. Jadi mereka di sini membuktikan kalau jepretan dari iPhone itu tuh udah paling mantap lah, udah nggak ada saingannya ya. Ya tapi semua ini balik lagi ke selera kalian ya. Kalau mungkin kalian pecinta Apple garis keras ya, karena tuh kalian pasti bakal tergiur gitu lihat dari hasil jepretan yang digunakan oleh produk-produk Apple. Jadi mereka tidak memasarkan secara langsung, tidak memasarkan seperti kayak tadi Nike juga kan nggak ngeliatin produk-produk mereka secara langsung tuh. Nah yang begitu juga Apple nggak ngeliatin produk-produk mereka ya, soalnya siapalah yang nggak tahu iPhone ataupun nggak tahu produk Apple yang lain gitu di dunia ini, pasti pada tahu kan. Nah, selanjutnya gue di sini nyari apa ya, nah contohnya green light. Untuk green light itu sendiri nih, nah kalau green light ini beda kayak yang tadi. Kalau green light emang benar-benar memperlihatkan produk-produk mereka gitu dengan menggunakan model sebagai sebagai orang yang mereka gunakan untuk memasarkan produk mereka. Kayak nih, lihat kalau lu pakai green light, lu bakal keren nih kayak Bang Ariel. Lu lihat kan, orang-orang kan kalau lihat Bang Ariel tuh bawaannya pasti kagum lah. Terutama ya gue sendiri lah, gue kan penggemar berat Ariel gitu dari dulu, dari gue kecil. Jadi orang-orang yang lo beli dah green light biar lu bisa kelihatan keren gitu. Lihat aja Bang Ariel aja pakai green light. Nah itu dia tujuan pemasaran mereka tuh buat kaum milenial. Tapi tidak memungkiri juga buat orang-orang yang emang kayak contohnya bapak-bapak gitu. Bapak-bapak pengen beli produk green light juga gak masalah gitu. Soalnya kan biar kelihatan awet muda juga gitu. Soalnya kita tahu sendiri ya, si Bang Ariel ini juga udah menuju ke kepala 4. Jadi ini gue aja udah menuju ke masa tua, kalau pakai green light masih kelihatan keren gitu kan. Itu dia. Selanjutnya yang di sini gue ngambil contoh apa? Ngambil produk yang aneh-aneh apa ya? Nah kayak Honda lah, PT Astra. Nah tuh di sini mereka jelas memperlihatkan produk-produk yang kebanyakan masyarakat memakai produk mereka gitu, kayak Honda Beat gitu, Honda Beatnya yang baru gitu. Terus juga mereka ngasih event-event kayak event yang ini. Nah tuh dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha, mereka mengeluarkan event karena ini juga menambah brand awareness gitu, menambahkan perhatian pelanggan kepada produk mereka. Ini Honda. Lalu apa lagi ya? Tuh mereka mengadakan event-event. Mereka mengadakan event-event terus peduli sosial dalam rangka memberantas COVID-19 ya.
Lalu selanjutnya di sini gue ambil apa lagi ya? Ambil toko kripto lah, karena sekarang kan lagi banyak ini ya, lagi musim-musimnya aset kripto gitu. Di sini, nah kalau toko kripto di sini mereka memperlihatkan event-event, banyak sekali event di sini. Mereka juga tidak hanya event sih, tapi mereka juga memasarkan produk yang mereka buat gitu. Contohnya kayak TKO nih. Nah, TKO kan ini termasuknya koin baru nih. Nah, mereka juga kan di sini mengusung temanya bagus ya, di sini cukup rapi, cukup unik juga, cukup modern, sangat modern ya. Di sini sangat modern mereka. Karena emang kripto itu kan khususnya lagi buat kaum milenial, buat lagi boomingnya kripto. Dan tidak lupa juga mereka sudah terdaftar resmi di Bapepti, jadi nggak usah ragu, nggak usah takut untuk investasi di kripto gitu mereka gitu. Dan mereka juga mengadakan kerjasama untuk menambah awareness dari pelanggan. Mereka juga bekerja sama Binance juga hampir sama toko kripto. Mereka menjual aset-aset kripto. Lalu selanjutnya kita ambil contoh kita ambil contoh ini, Samsung, saingannya dari Apple tadi. Nah, untuk Samsung sendiri, mereka tuh di sini memperlihatkan kalau nih orang-orang yang pakai produk-produk Samsung di sini, mereka tuh temanya tuh kayak apa ya, kayak cheerful gitu, bahagia gitu. Orang-orang yang pakai Samsung itu nggak akan kecewa lah, lu pasti bahagia kalau pakai Samsung, tenang aja gitu. Terutama buat orang-orang penggila teknologi, lu kalau pakai Samsung udah lu pasti bahagia, nggak akan kecewa gitu. Ini salah satu saingan Apple kali ya, kalau bisa dibilang. Lihat dari foto-foto juga mereka bagus, dilihatin hasil jepretannya. Nah, contoh terus dari fitur-fitur Samsung, kayak Samsung kan banyak sekarang fitur-fitur yang bisa digunakan, kayak bisa ngelukis di Samsung gitu, ngedesain. Nih kayak contohnya ini, keren gitu. Kalau lu pakai produk Samsung, lu bisa kayak gini. Apalagi kalau punya kreativitas yang tinggi, lu orangnya suka seni gitu, suka ngegambar, udahlah Samsung itu emang gadget yang cocok buat temenin hari-hari lu gitu. Nah, dan di sini sendiri gue juga untuk desain toko online gue, toko Instagram gue. Di situ juga kan kalau gue mengangkat temanya yang serba pink gitu kan, sama teman-temanku tuh gue ngangkat temanya yang serba pink. Soalnya kan kalau hijab nggak ada gitu cowok yang pakai hijab gitu, cuman cewek doang. Nah, cewek kan kebanyakan sukanya warna pink gitu. Jadi di sini tuh tema-temanya pink gitu. Kalau dulu ya tema-temanya masih random sih, ini masih awal-awal kita masih random, tapi tetap aja kita masih pakai kayak bunga-bunga gitu. Dan kita juga mengadakan giveaway. Ya mungkin karena ini video pertama gue ya, gue juga mohon maaf nih bila banyak kekurangan buat kalian yang nonton, dan terima kasih ini udah nonton sampai akhir. Semoga ilmu yang gue kasih, nggak banyak sih ilmu yang gue kasih, tapi semoga ini bermanfaat buat kalian yang pengen memulai merintis bisnis gitu. Intinya kalau bisnis di Instagram itu bukan hanya pengiklanan yang dipentingkan, yang diutamakan, tapi dari feeds juga, dari desain Instagram itu sendiri kalian harus benar-benar serius gitu, harus yang sesuai dengan tema dari produk yang kalian jual gitu. Ya mungkin sedikit itu saja dari gue sekarang. Mungkin kedepannya gue juga bakal up lagi itu tentang video-video lain yang bermanfaat buat kalian. Dan oh ya, jangan lupa buat kalian yang sudah nonton video ini untuk klik tombol subscribe-nya dan like jika kalian suka gitu. Kalau gak suka ya jangan di unlike juga, tapi ya biarin aja gitu. Jadi
terima kasih buat kalian, sekali lagi terima kasih atas waktu yang kalian berikan ke gue. See you next time and bye.